Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Merasakan racun yang menjalar ke seluruh tubuhnya, mata avatar Dewa Asri tiba-tiba memerah. Bahkan mulai ada tanda terkorosi muncul di permukaan tubuh fisiknya. Melihat itu, dengan cepat avatar Dewa Asri langsung menekannya, menggunakan kekuatan ki dan darah di tubuhnya. Namun racun tersebut bukan hanya masuk ke dalam tubuh melalui 7 lubang inderanya, tetapi bahkan menembus ke dalam tubuh melalui kulit, yang membuat avatar Dewa Asri merasakan rasa lelah yang mendalam. Seolah-olah seseorang dengan cepat mencabut kekuatan avatar Dewa Asri secara langsung. Namun dalam situasi krisis ini, para pasukan Taisu yang berada dalam kabut beracun tidak berhenti. Mereka dengan liar terus menyerap avatar Dewa Asri dengan ganas, tanpa memberikan avatar Dewa Asri untuk bernafas. Segera, para pasukan Taisu menembak cahaya dingin yang mengandung kekuatan abadi yang sangat kuat, dan langsung menghantam tubuh avatar Dewa Asri dengan keras. Tuar. Dengan suara teredam, avatar Dewa Asri meledak dan terlempar ke belakang. Setelah avatar Dewa Asri menstabilkan sosoknya, dia dengan cepat mundur ke belakang. Jelas sekarang dia tidak punya pilihan, karena dalam kondisi saat ini cukup sulit selain untuk menahan serangan para elit pasukan Taisu yang menang dalam jumlah. Namun tepat ketika para pasukan Taisu melihat avatar Dewa Asri mundur, mereka merasa bahwa sekarang avatar Dewa Asri yang terkena oleh racun Taisu sudah merasakan dampaknya, sehingga kekuatan telah menurun tajam. Oleh karena itu, semua pasukan Taisu segera mempercepat serangan mereka dengan berbagai cara. Hanya saja, meskipun racun ini dapat mengurangi kecepatannya, tetapi dalam menghadapi serangan para pasukan Taisu yang meraung ke arahnya, avatar Dewa Asri juga masih mengayunkan tinjunya dengan ganas. Karena alasan mengapa avatar Dewa Asri mundur ke belakang, bukan karena dia takut melawan mereka, tetapi untuk dapat mengurangi tekanan dari kabut beracun. Jadi meskipun dia terlihat dikalahkan oleh para elit pasukan Taisu, sebenarnya avatar Dewa Asri sedang merasakan kecepatan penyebaran racun di tubuhnya, dan batas kekuatan racun tersebut, bagaimanapun, tubuh utama Xiaoyan tidak ada di sini. Jika tidak, kekuatan racun ini dapat ditekan dengan menyala hati api. Oleh karena itu, avatar Dewa Asri harus bisa bertahan sampai Xiaoyan datang, dan membiarkan tuannya untuk menekan penyebaran racun ini. Jadi dia harus bisa menyelesaikan para pasukan Taisu ini. Semua Dewa Taisu cepat serang bersama. Buka formasi Dewa Taisu 2 roh kembar kekosongan dan kunci orang ini sepenuhnya. Segera komandan pasukan Taisu dalam kabut beracun berteriak dengan keras. Jelas melihat kondisi avatar Dewa Asri, dengan cepat dia memberi perintah kepada para Dewa Taisu Seni yang menggantung di udara. Kali ini sepertinya para pasukan Taisu sudah membuat persiapan. Setelah komandan Taisu memberi perintah, setiap Dewa Taisu Seni memancarkan sinar cahaya, kemudian dengan cepat terhubung satu sama lain, membentuk pertahanan yang sangat kuat dan langsung menyapu ke depan dengan liar. Saat ini, sosok Dewa Taisu Seni telah membentuk formasi yang sangat besar dan langsung membentuk tirai cahaya yang bisa menutupi seluruh bintang logam yang secara langsung. Kemudian menekan kekuatan ki dan darah di tubuh avatar Dewa Asri yang masih berjuang untuk melawan. Melihat pemandangan itu, avatar Dewa Asri sedikit berkedut, karena di bawah tekanan yang begitu besar ini, seorang pasukan Taisu telah memegang tombak panjang, kemudian menyapu ke arahnya kejam.
Segera avatar Dewa Asli mengangkat lengannya untuk memblokir serangan tersebut. Namun meskipun sebelumnya avatar Dewa Asli memblokir serangan ini tanpa dirugikan sedikit pun, tetapi kali ini ketika dia terkena serangan tombak ini, tiba-tiba sosok avatar Dewa Asli langsung terlempar ke tanah dari udara dengan keras. Duar! Segera suara ledakan bergema di bintang logam yang membuat sebuah parit panjang terbentuk keluar di tanah dan membuat lubang yang sangat besar. Jelas di bawah penekanan itu, keseimbangan kekuatan avatar Dewa Asli telah banyak berkurang. Jadi secara alami agak sulit memblokir serangan seperti itu. Sekarang Anda hanya seperti semut, tapi Anda berani memprovokasi Taisu saya. Komandan Taisu segera mencibir. Mendengar itu, avatar Dewa Asli tidak menjawab, tetapi dengan cepat menstabilkan sosoknya. Namun dua sosok pasukan Taisu yang berdiri di udara, tiba-tiba mereka berlari dengan cepat. Kemudian kekuatan abadi yang sangat kuat mengembun di kaki dua pasukan Taisu dan langsung turun dari langit untuk menginjak avatar Dewa Asli dengan keras. Melihat serangan yang menyapu ke arahnya, avatar Dewa Asli mengangkat kedua tangannya lagi untuk memblokir kedua tendangan dari keduanya. Duar! Di bawah dua tabrakan kekuatan yang sangat kuat, tanah di bawah kaki avatar Dewa Asli meledak, yang menyebabkan tubuh avatar Dewa Asli Xiaoyan langsung tenggelam. Bahkan tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar, membentuk retakan hingga puluhan kaki. Sebelumnya akhirnya runtuh. Mungkin jika bintang ini tidak mengandung logam yang sangat kuat, saya khawatir akan ada lubang yang dalam skala besar hingga ke sedalam ratusan kaki. Merasakan serangan yang begitu kuat, ekspresi wajah avatar Dewa Asli sedikit berubah. Karena dia merasakan seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya telah dikuras, sehingga dia terlihat lemah sekarang. Namun di bawah tekanan saat ini, pada saat yang sama, tiba-tiba dalam kabut beracun di tengah kehampaan, ada hembusan angin hampa yang tak terhitung jumlahnya. Jadi meskipun dia sedang ditekan sekarang, avatar Dewa Asli seolah-olah mendapatkan berkah. Kemudian sosok terus melesat ke belakang dan langsung berguling-guling di bintang logam. Namun avatar Dewa Asli masih terlihat sangat lemah, seolah-olah dia telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Tepat ketika melihat avatar Dewa Asli yang telah kehilangan kekuatan tempurnya, para pasukan Taisu tidak berhenti. Mereka bergegas mengepung avatar Dewa Asli dengan sangat cepat. Segera para pasukan Taisu segera mengeluarkan rantai hitam Dewa Taisu di tangannya. Kemudian dengan lambaian tangan mereka, tiba-tiba rantai Dewa Taisu yang tajam langsung melesat ke arah avatar Dewa Asli dalam jumlah banyak. Seolah-olah mereka ingin membentuk jaring besar di udara. Melihat itu, untuk mengurangi tekanan dan menghindarinya, avatar Dewa Asli mencoba yang terbaik untuk menghindar. Namun ada begitu banyak rantai besi hitam, sehingga salah satu dari rantai Dewa Taisu langsung menusuk daging dan darah avatar Dewa Asli, yang membuat tubuh avatar Dewa Asli Xiaoyan diblokir oleh rantai dewa palsu. Bahkan sebelum avatar Dewa Asli belum sempat bereaksi, tiba-tiba rantai Dewa Taisu yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus daging dan darah avatar Dewa Asli satu demi satu. Setelah rantai itu mengikat avatar Dewa Asli, dengan cepat rantai ini dikencangkan hampir secara bersamaan, yang membuat sosok avatar Xiaoyan yang tertangkap segera menyemburkan seteguk darah besar. Cepat, segera laporkan kepada komandan tertinggi bahwa orang ini telah kita tangkap. Setelah melihat avatar Dewa Asli tidak dapat bergerak, suara pemimpin pasukan ini segera keluar. Karena saat ini avatar Dewa Asli tertusuk oleh rantai Dewa Taisu yang tak terhitung jumlahnya, sehingga dia berlumuran darah. Sekarang banyak pasukan Taisu yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, satu demi satu, dan bahkan menundukkan kepala mereka, menatap avatar Dewa Asli Xiaoyan sambil mencibir dengan liar.
Apakah Anda sekarang tidak berdaya? Anda hanya dari klan dewa asli dan Taisu saya memiliki banyak cara untuk berurusan dengan Anda. Sebelumnya, Anda membunuh pasukan Taisu saya dan berani mengambil baju besi dewa palsu saya. Jadi kali ini Anda harus benar-benar ingin mati di sini. Saat ini, sesosok pasukan Taisu mendekati avatar dewa asli sambil memarahinya dengan keras. Bahkan setelah sosok Taisu ini sampai di depan avatar dewa asli, tiba-tiba dia mengangkat tombak di tangannya. Kemudian Xiaoyan menusuk daging dan darah avatar dewa asli yang diikat oleh rantai yang penuh dengan duri. Kemudian dengan keras, sosok ini menariknya keluar, sehingga daging darah avatar dewa asli terkoyak oleh rantai berduri yang melingkar di pinggangnya. Bajingan, berapa banyak pasukan Taisu saya yang Anda bunuh? Jadi sekarang Anda harus menanggung rasa sakit beberapa kali lipat untuk membayarnya. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Komandan tertinggi saya pasti tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Bagaimanapun darah klan dewa asli Anda sangat berharga. Sosok Taisu terus berkata dengan dingin. Namun meskipun tubuh avatar dewa asli terlihat tidak berdaya, tetapi ekspresinya masih datar. Seolah-olah dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Jadi meskipun dahinya berkeringat, ekspresi avatar dewa asli tetap dingin. Apakah Anda tidak takut ketika Anda sangat dekat dengan saya? Sepertinya Anda memang tidak tahu apa-apa tentang klan dewa asli saya. Di bawah situasi seperti itu, avatar dewa asli berkata dengan santai. Tepat ketika kata-katanya jatuh, tepat ketika dia berada di depan avatar dewa asli, sebelum sosok Taisu itu sempat bereaksi, tiba-tiba avatar dewa asli Xiaoyan menjulurkan tangan kirinya, namun lengannya tanpa daging dan darah. Kemudian dengan lengannya hanya menyisakan tulang, langsung mencengkeram leher sosok pasukan Taisu tanpa ampun. Tetapi di bawah berkah kekuatan tubuh abadi, lengan avatar dewa asli yang hanya menyisakan tulang putih tanpa daging dan darah, tumbuh kembali dalam sekejap. Setelah lengan avatar dewa asli memadat kembali dengan daging dan darah, kemudian kelima jarinya langsung meremas leher sosok pasukan Taisu yang tidak mengenakan pelindung kepala dengan keras, sehingga mengeluarkan suara retak karena kepala sosok Taisu ini dipelintir seketika. Melihat pemandangan itu, para pasukan Taisu cukup tercengang. Kemudian dengan cepat, mereka melemparkan rantai dewa Taisu lebih banyak lagi ke arah avatar dewa asli. Karena meskipun avatar dewa asli telah terikat oleh rantai dewa Taisu dalam jumlah banyak, tetapi dia masih mampu menghancurkan sosok Taisu di depannya. Namun sebelum rantai itu mengikat tubuh avatar dewa asli, tiba-tiba sosok avatar dewa asli bangkit. Kemudian tubuhnya meledak hingga ratusan kaki dengan sangat cepat, yang membuat rantai besi dewa Taisu di tubuhnya juga terguncang hebat. Karena dengan kekuatan tubuh abadi yang sangat kuat, daging dan darahnya dapat dipulihkan dalam sekejap. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga menggertakkan giginya karena dia membiarkan avatar dewa asli pada penanggung beban berat pada tubuh fisiknya. Tapi bagaimanapun masalah ini telah sampai pada titik ini, dan avatar dewa asli tidak bisa terus mengulur waktu untuk menunggunya. Oleh karena itu, dia harus membiarkan avatar dewa aslinya terus melawan. Karena sebelumnya, dia mendengar beberapa percakapan dari pasukan Taisu jika mereka hanya pasukan barisan depan, dan pemimpin yang sebenarnya belum datang. Dengan kata lain, sepertinya Taisu akan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melenyapkan avatar dewa asli sepenuhnya. Oleh karena itu, avatar dewa asli hanya bisa berjuang dengan keras. Jika dia menyerah sekarang, Taisu akan menganggapnya lemah. Belum lagi, bala bantuan pasukan Taisu bisa datang kapan saja. Sedangkan untuk Xiaoyan sendiri masih memiliki jarak yang cukup jauh. Jadi Xiaoyan tidak dapat terus menunda waktu. Jika tidak, avatar dewa aslinya akan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya.
Pada saat ini, sosok avatar Dewa Asri telah membengkak hingga ratusan kaki. Jadi setelah mengguncang rantai Dewa Taisu dengan sosoknya yang sangat besar, dia jatuh ke bintang logam dengan keras. Setelah avatar Dewa Asri berdiri di bintang logam, dengan cepat dia memasukkan tangannya yang besar ke tanah, kemudian mengangkat batu besar dari tanah dan melemparkannya ke arah kerumunan pasukan Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat batu besar yang mengandung logam berterbangan di udara, segera terdengar dentuman sonik yang tidak ada habisnya. Karena batu yang terus berterbangan langsung menghantam para pasukan Taisu dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Tetapi sebenarnya kekuatan lemparan yang dilakukan avatar Dewa Asri jauh lebih lemah dari sebelumnya. Karena meskipun dia telah menggunakan kekuatan ki dan darah untuk menekan penyebaran dalam tubuhnya, tetapi sebagian besar racun yang telah masuk ke dalam tubuhnya itu menyebabkan luka yang cukup serius. Tetapi sekarang Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain membiarkan avatar Dewa Asri terus berjuang hingga dirinya dan sang ratu tiba di tempat ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.